saudara-saudara kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan dimanapun berada. Saya berdoa kita semuanya dalam kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan yang menyertai kita, yang membawa setiap kita masuk ke dalam destinasi kehendak rencana Tuhan, sehingga setiap kita menggenapi apa yang menjadi kehendak, rencana, dan tujuan dalam kehidupan yang Tuhan tetapkan dari setiap kehidupan kita. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal karena kita punya Tuhan yang besar. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sebelum kita masuk mendengarkan apa yang hendak Roh Kudus sampaikan bagi setiap kita, dan sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari saya mengajak setiap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada itu semata karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk penebusan yang Tuhan berikan. Sebab Engkau yang telah membayar dan menebus kami dengan harga yang lunas oleh darah anak-Mu yang tunggal, darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau mengangkat kami dari kebinasaan dan membawa kepada kami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi, maka buka hati dan telinga kami Bapa, sehingga kami mendengar dan menangkap apa yang Tuhan hendak mau sampaikan dan menjadi kekuatan bagi roh, jiwa, dan tubuh kami. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu Tuhan, sehingga pada saat hamba membuka mulut hamba untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, membawa perenungan ini, sesungguhnya setiap kami melihat Engkau yang hidup dalam kehidupan kami, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan dan menyenangkan hati Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu Tuhan, sehingga setiap kami diberkati, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang membutuhkan berkat Tuhan berkati. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saya membaca mengenai kisah Rut dan Naomi, seorang mertua dan menantu. Berawal dari sini, saya mendapatkan dan diberkati lewat cerita mengenai Naomi dan Rut. Dan saya rindu untuk membagikan dan menjadi berkat bagi setiap kita. Saya mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudara, kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan untuk membaca Rut 1 sampai Rut 4. Karena kalau kita baca pada saat ini tentulah akan memakan waktu yang begitu banyak. Tapi saya mengajak mari setiap kita setelah mendengarkan firman Tuhan, renungan ini lewat channel ini, mari setiap kita membuka Rut 1 sampai Rut 4 dan membacanya dan merenungkannya. Saya percaya ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang Tuhan hendak nyatakan bagi setiap kita pribadi untuk kita terima dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pada saat itu, keadaan Bethlehem mengalami kelaparan, dan kemudian akhirnya Ahimelek dan istrinya Naomi mengajak kedua anak laki-laki mereka, Mahlon dan Kilon, untuk pergi ke daerah Moab. Oleh karena terjadi kelaparan di Bethlehem pada saat itu. Kemudian mereka pergi dan mereka menetap di daerah Moab. Dan pada saat itu Ahimelek meninggal. Dan akhirnya tinggallah Naomi dan kedua anak laki-lakinya, Mahlon dan Kilon. Kemudian Mahlon dan Kilon mengambil wanita di daerah Moab, dari daerah Moab, untuk menjadi istri mereka. Ada Orpah dan Rut. Mahlon mengambil Rut menjadi istrinya. Kemudian matilah juga kedua anaknya dari Naomi ini. Maka tinggallah Naomi bersama kedua menantunya, yaitu Rut dan Orpah. Akhirnya kemudian Naomi mendengar berita bahwa keadaan Bethlehem telah menjadi pulih, sehingga Naomi mengajak untuk menantunya untuk pergi ke Bethlehem. Tetapi dalam perjalanan itu kemudian Naomi berkata kepada kedua menantunya supaya mereka meneruskan kehidupan mereka, karena kedua anak laki-lakinya sudah tidak ada lagi. Namun karena didesak dengan berat hati, akhirnya Orpah meninggalkan mertuanya Naomi. Namun Rut memilih untuk tetap mengikuti mertuanya Naomi. Saat didesak, Rut berkata kepada Naomi, "Kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Kemana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku." Bisa dibaca dari Rut 1 ayat 16, bagaimana Rut menyatakan kasihnya kepada mertuanya, bahwa dia tidak akan meninggalkan mertuanya seorang diri, sehingga dia berkata, dan perkataan inilah yang menjadi kekuatan dan memberkati kehidupan saya. Kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Suatu pernyataan yang luar biasa dari seorang menantu yang mengasihi istrinya. Mungkin di zaman sekarang ini susah kita akan mendapati menantu-menantu seperti gambaran Rut. Jika
suaminya udah gak ada dan dia masih muda, biasanya orang akan menikah lagi, apalagi ini belum ada keturunan. Tapi di sini kita saya mendapatkan secara pribadi kesetiaannya dan kehidupan yang mengabdikan diri kepada mertuanya, kepada Tuhan yang mertuanya yang percaya, yaitu Allah Israel. Sehingga dari seorang wanita yang berasal dari daerah, dari orang-orang yang tidak kenal Tuhan, orang-orang yang menyembah berhala, Alkitab mengatakan dari keturunannya bahwa lahir Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penebus kehidupan kita. Alkitab mencatat kemudian kehidupan Rut Tuhan angkat, di mana Tuhan mengirimkan seorang penebus yang bernama Boaz, seorang tuan tanah yang kaya raya yang akhirnya menebus kehidupan Rut dan Naomi, yang mengambil Rut menjadi istrinya. Sehingga di masa tuanya Naomi hidup berbahagia dan mengasuh anaknya. Sehingga anak pertama dari Rut dan Boaz dikatakan itulah yang bernama Obed, yang adalah kakek dari Raja Daud. Haleluya. Saya membuat judul pada saat ini dalam renungan ini adalah mendapatkan perkenanan Tuhan. Ada beberapa tokoh yang saya dapat dan saya rindu untuk membagikan karena saya diberkati dengan membaca firman Tuhan dari kitab Rut ini, dan saya menggali dan saya mempelajari ada beberapa tokoh dari Alkitab yang menjadi berkat bagi kita, di mana hidup mereka mendapatkan perkenanan Tuhan. Kata favor itu sering bersamaan dengan kata grace. Grace adalah kasih karunia Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu adalah grace, kasih karunia. Tetapi favor adalah suatu tindakan, perbuatan kita yang menyukakan hati Tuhan, sehingga Tuhan mengapresiasikan, memberikan suatu nilai lebih, kebaikan lebih bagi setiap kita, bagi setiap orang yang mendapatkan perkenanan dan favor Tuhan. Tentunya setiap kita mau dan ingin mendapatkan apa yang menjadi kesukaan Tuhan, sehingga kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Saya rindu, saya juga meminta kepada Bapa agar Bapa memberikan apa yang menjadi perkenanan Tuhan. Kita mendapatkan favor Tuhan, perkenanan Tuhan, sehingga kita mungkin pernah melihat ada orang-orang biasa, gak cantik, biasa aja, tapi karena dia setia, takut Tuhan, mengasihi Tuhan, hidupnya diangkat menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang Tuhan angkat dari orang yang biasa-biasa. Dan hal ini saya dapat dari seorang wanita yang bernama Rut, seorang wanita biasa. Bahkan Alkitab tidak menyatakan dia seorang yang wanita cantik, tidak dituliskan di dalam Alkitab, tapi dikatakan Tuhan mengangkat kehidupannya, bahkan dari keturunannya lahirlah Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan namanya Rut dan Boaz tercatat dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ada 4 tokoh yang saya baca dan menjadi berkat bagi saya, bagi orang-orang yang mendapatkan perkenanan Tuhan, orang-orang yang mendapatkan kebaikan Tuhan secara berlebih, yaitu favor, perkenanan Tuhan. Dan saya berdoa setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel saat ini, kita mendapatkan apa yang menjadi favor, perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemurahan Tuhan, sesuatu hal yang bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan menjadi mungkin. Sesuatu yang tidak terpikirkan bagi kita, menjadi diberikan bagi kita. Sehingga apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan bagi setiap orang-orang yang mengasihi dan takut kepada Tuhan. Haleluya. Saya mendapatkan 4 tokoh dari Alkitab, orang-orang yang mendapatkan perkenanan Tuhan, dan saya rindu untuk membagikannya bagi setiap kita, sehingga kita pun menjadi salah satu dari anak-anak Tuhan, dari umat Tuhan yang mendapatkan favor dan perkenanan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Nama adalah Daniel, seorang yang kita tahu Daniel adalah seorang yang begitu luar biasa yang Tuhan pakai. Daniel 1 ayat 9 bisa dibuka. Daniel 1 ayat 9 menuliskan, Daniel 1 ayat 8 sampai 9. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ayat 9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang
dari pemimpin pegawai istana itu. Saya dapati Daniel adalah seorang yang mendapatkan perkenanan Tuhan. Ayat 9 dikatakan, Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Dan Alkitab menuliskan, dia seorang yang tidak menajiskan diri dengan makanan dan santapan raja-raja. Oleh karena itu, bagaimana kita mendapatkan perkenanan Tuhan? Mari kita menjadi orang-orang yang tidak menajiskan diri kita kepada kehidupan dunia ini, yang tidak mencemarkan diri kita kepada apa yang menjadi kenikmatan dunia ini. Jikalau mungkin kita memiliki masa lalu yang silam, masa lalu yang tidak baik, masa lalu yang tidak memuliakan nama Tuhan, tetapi di tahun ini kita mendengarkan berita baik, kabar baik, Injil keselamatan, kasih karunia, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita mempergunakannya dengan sungguh-sungguh. Ruth, seorang yang berasal dari orang yang tidak kenal Tuhan, dari kehidupan keluarga penyembah berhala, dari kehidupan orang yang jahat di mata Tuhan, tetapi Tuhan memakai seorang yang bernama Ruth, orang biasa, orang yang tidak terpandang. Tuhan angkat kehidupannya untuk memuliakan nama Tuhan kita. Demikian juga Daniel, bahkan firman Tuhan Alkitab menceritakan bagaimana Daniel berketetapan untuk 3 kali sehari datang kepada Tuhan. Daniel juga adalah seorang pendoa syafaat yang berdoa dan bersyafaat kepada bangsanya pada saat itu, sehingga Tuhan mengangkat dan mempromosikan Daniel. Sesungguhnya promosi kita bukanlah dari manusia. Sesungguhnya promosi kita bukan karena koneksi kita, bukan karena relasi kita, tetapi Tuhan bisa pakai koneksi relasi kita untuk mengangkat kita. Tetapi sesungguhnya promosi kita itu adalah berasal dari Tuhan. Yang mengangkat kehidupan kita adalah Tuhan. Pada saat engkau direndahkan, pada saat engkau dilecehkan, dianggap tidak ada artinya, pada saat engkau merasa dirimu tidak berharga, tidak bernilai, lihat dan pandanglah Tuhan, bahwa Tuhan sanggup membuat hidupmu dan hidup saya menjadi bernilai, bahwa Tuhan sanggup mengangkat hidupmu dan hidup saya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Daniel bukan berasal dari keluarga bangsawan, dia berasal dari keluarga biasa-biasa, tetapi Tuhan mengangkat dia, dan Alkitab mengatakan bahwa dia menjadi salah seorang yang memiliki jabatan, memiliki kekuasaan pada masa pemerintahan saat itu. Oleh karena itu, Daniel adalah salah satu tokoh yang mendapatkan perkenanan Tuhan. Daniel adalah salah seorang tokoh di Alkitab yang mendapatkan favor Tuhan, di mana Tuhan memberikan kebaikan hatinya melebihi daripada yang lain. Setiap kita pasti rindu, setiap kita pasti ingin mendapatkan apa yang mendapatkan kasih karunia Tuhan yang berlebih itu, mendapatkan favor Tuhan, mendapatkan perkenanan Tuhan. Tetapi maukah kita membayar harganya untuk mendapatkan apa yang menjadi perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi favor Tuhan itu, kebaikan Tuhan yang berlebih itu, kita boleh mendapatkannya. Saya rindu mengajak untuk setiap kita datang dan mendapatkan apa yang hendak Tuhan sampaikan bagi setiap kita. Tokoh kedua yang saya dapati adalah Esther, Ratu Esther. Boleh dibuka nanti di dalam firman Tuhan di kitab Esther. Bagaimana Esther Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya, Tuhan melimpahkan favor-Nya, perkenanannya kepada Esther. Sehingga pada saat dia datang kepada raja, dikatakan di Esther 5 ayat 3, boleh dibuka nanti, sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Raja mengatakan kepada Esther, sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Esther adalah seorang wanita, seorang gadis yatim piatu di mana orang tuanya telah meninggal. Dia adalah bangsa Yahudi, namun karena orang tuanya sudah meninggal, Mordekai mengangkat Esther menjadi anaknya. Mordekai adalah seorang yang bekerja di istana pada saat itu. Namun ada Haman, seorang yang anti-Yahudi dan jahat. Namun Esther mendapatkan apa yang menjadi favor Tuhan, sehingga Esther seorang wanita yang berasal dari keluarga biasa-biasa, bahkan dikatakan dia adalah seorang yatim piatu, sekalipun memang Esther berperawakan yang cantik dan paras elok. Dan Tuhan mengangkat Esther menjadi ratu pengganti Wasti. Namun di sini saya mendapatkan bagaimana cerita Esther. Dia bukan adalah seorang yang egois kepada dirinya sendiri. Dia bukan orang yang menuju kepada kepuasan dirinya sebagai seorang yang cantik, seorang yang menerima jabatan sebagai ratu dari Raja Ahasuerus. Tetapi dia memikirkan bangsanya.
Oleh karena itu saya mendapatkan bagaimana kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Kita memiliki hati yang memiliki belas kasihan. Kita memiliki hati yang bukan hanya tertuju kepada kepentingan dan tertuju kepada kepentingan berkat kita sendiri, tetapi kita menjadi seorang yang berdoa, seorang yang bersyafaat, seorang yang mengasihi orang lain, seorang yang memiliki hati yang dipenuhi dengan belas kasih Tuhan. Itulah yang saya dapat, bagaimana Esther mendapatkan perkenanan daripada Tuhan, bagaimana Esther mendapatkan favor, sehingga Ratu Esther mendapatkan hati daripada Raja Ahasiweros. Dan poin yang ketiga yang saya dapat adalah Daud. Siapa yang tidak kenal dengan Daud? Daud adalah anak dari Isai, yang boleh dikata adalah cucu dari Ruth dan Boas. Dikatakan pada saat itu Samuel, seorang nabi Tuhan, datang mengurapi dan hendak mencari raja pengganti Raja Saul. Kemudian Isai membawa 7 anaknya. Ketujuh anaknya Isai ada 8. Yang paling kecil namanya Daud. Namun yang dibawa kepada Nabi Samuel hanya 7. Saat itu Daud sedang mengembalakan domba. Mungkin pada saat itu Isai tidak memperhitungkan Daud. Namun Daud tidak merasa kecil hati. Daud tidak merasa sakit hati atas perlakuan papanya, karena pada saat Samuel datang, yang di bawah adalah abang-abangnya, saudara-saudaranya. Namun Tuhan berkata kepada Samuel, ada satu lagi. Sehingga akhirnya pada saat ditanya, adakah lagi anakmu selain dari 7 ini? Dan akhirnya Isai mengatakan, ada terakhir anak saya yang bernama Daud yang sedang mengembalakan domba. Dan Tuhan memakai Daud untuk menggantikan Raja Saul pada saat itu. Sesuatu yang tidak diperhitungkan manusia. Sesuatu yang tidak diperhitungkan oleh ayahnya. Tetapi Tuhan memperhitungkan dan melihat hati dan kehidupan Daud, di mana Daud mendapatkan perkenanan Tuhan. Di mana Daud mendapatkan favor Tuhan. Sehingga Tuhan memakai dan memilih Daud menggantikan Raja Saul. Bagaimana Daud mendapatkan perkenanan Tuhan? Karena dia memiliki hati yang cinta akan Tuhan. Dia memiliki hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada saat keadaan suatu masa, ada seorang yang bernama orang Filistin yang bernama Goliat. Semua orang takut untuk menghadapi karena badannya begitu besar. Tetapi Daud dengan keberanian dan dia percaya kepada Tuhan yang dia sembah, Allah Israel, maka dia datang dan menghabiskan dan membinasakan orang Filistin, raksasa besar ini yang bernama Goliat. Dia berkata di dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Saya akan bacakan 1 Samuel 17 ayat 45. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Goliat orang Filistin ini adalah orang yang suka mencemoohkan bangsa Israel. Oleh karena itu Daud memiliki hati yang membela bangsanya dan tidak mau nama Tuhannya dipermalukan. Maukah kita juga memberikan diri kita kepada Tuhan? Berani menyerukan nama Tuhan kita, bahwa Tuhan yang kita sembah dalam Kristus Yesus Tuhan. Bahwa tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan selain Kristus Yesus Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap orang percaya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, sebab di bawah kaulan langit ini tidak ada nama lain yang diberikan oleh manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Ada 4 poin di mana saya mendapatkan bagaimana kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Saya mencatatnya adalah bagaimana kita mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama di tahun 2021, di awal tahun yang masih awal tahun ini, kita membangun hubungan intim kita kepada Tuhan. Kita membangun persekutuan kita kepada Tuhan. Membangun keintiman kita kepada Tuhan dengan kesetiaan. Saya percaya Ruth juga mendapatkan perkenanan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia diangkat karena dia setia kepada menantu, kepada mertuanya. Karena dia setia, dia tidak membiarkan kesetiaannya kepada Allah Israel, sehingga dia berkata, Allahmu lah Allahku, bangsamu lah bangsaku. Mungkin pada saat itu dengan berbahasa, saya percaya bahasa itu adalah bukan hanya sekadar bahasa sebagai suatu pernyataan yang biasa, tetapi ada suatu pernyataan deklarasi imannya Ruth kepada mertuanya, sebagai suatu
saat ini kita bisa mewujudkan suatu deklarasi iman percaya kita, kesungguhan kita kepada Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah meninggalkan iman percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Bahwa apa yang kita telah tetapkan, kita memiliki hubungan persekutuan yang intim dengan Tuhan, sebagaimana Daniel berketetapan untuk 3 kali sehari datang kepada Tuhan. Mungkin engkau sebagian besar daripada kita yang mendengarkan sibuk dalam pekerjaan. Di tengah pekerjaan kita, mari kita memiliki komitmen untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan, membangun hubungan intim kita dengan Tuhan, membangun jam-jam doa kita. Mungkin pada saat itu kita diajak teman untuk jalan-jalan, diajak teman-teman untuk pergi ke suatu tempat, padahal kita memiliki jam-jam doa tertentu. Mari kita disiplin terhadap jam-jam doa kita. Karena saya percaya Tuhan menghargai setiap komitmen kita. Tuhan menghargai setiap disiplin kita, komitmen kita kepada Tuhan. Tuhan mau di tahun 2021 ini kita membangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Saya pun belajar. Saya terus belajar membangun kembali hubungan persekutuan intim saya dengan Tuhan. Poin yang kedua, bagaimana kita mendapatkan perkenanan yang daripada Tuhan sehingga kita mendapatkan kebaikan Tuhan yang berlebih, adalah menjaga hati dan kekudusan hidup kita. Menjaga hati pada saat kita mungkin dilecehkan, pada saat mungkin kita tidak dianggap oleh orang-orang, pada saat mungkin keadaan ini tidak baik, mari kita menjaga hati pikiran kita. Saya percaya pada saat Ruth mengalami keadaan dia harus bekerja bagi mertuanya, menghidupi mertuanya dengan dia bekerja di ladang, mengambil bulir-bulir jelai yang jatuh di tanah, dia melakukannya, dan Boas melihat itu kesetiaan dia, bagaimana dia bertanggung jawab kepada mertuanya, dan akhirnya Boas tergerak hatinya dan mengasihi Ruth dan menebus Ruth dan mengambilnya menjadi istrinya. Oleh karena itu, mari dalam setiap proses perjalanan kehidupan yang saat ini kita sedang alami, yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, mari kita jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh. Tuhan mengajarkan kita kepada kita mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Kristus Yesus bagi kamu. Saya belajar untuk mengucap syukur dalam segala keadaan, dan saya mengajak untuk setiap kita mengucap syukur dalam segala sesuatu, sekalipun itu keadaannya tidak enak. Menjaga hati kita sehingga kita tidak merasa cemburu, iri hati, atau memiliki roh mental yatim piatu. Sebagaimana saat Isai membawa ketujuh anaknya, saudara abang-abang dari Daud, pada saat Nabi Samuel hendak mengurapi raja untuk menggantikan Raja Saul. Daud tidak merasa kecil hati saat dia disuruh mengembalakan domba. Tetapi Tuhan berbicara kepada Nabi Samuel bahwa ada satu lagi anak dari Isai, dan dialah yang akan menjadi pengganti Raja Saul. Oleh karena itu, mari kita menjaga hati kita, menjaga hati pikiran kita untuk tetap tertuju kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Engkau jangan mengasihani dirimu sendiri, karena Tuhan menginginkan engkau, dan Tuhan punya rencana atas kehidupanmu dan kehidupan saya untuk diangkat menjadi kemuliaan dan kemasyuran bagi nama Tuhan. Mari kita menjaga kehidupan kita, yaitu kekudusan hidup. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Kekudusan adalah syarat mutlak kita untuk datang dan menghampiri Tuhan. Kekudusan adalah syarat mutlak untuk kita masuk ke dalam seperjamuan dengan Tuhan. Kekudusan adalah syarat mutlak, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Jika saudara-saudari mungkin engkau memiliki kehidupan yang masa lalu yang kelam, kehidupan yang jahat, yang penuh dengan dosa, datang kepada Tuhan, sebab firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil. Ia akan menyucikan dan menguduskan kita dari segala kejahatan kita. Bahkan firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Haleluya, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan poin yang ketiga, bagaimana kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Saya melihat dari tokoh-tokoh yang saya baca, Esther adalah seorang pendoa syafaat, di mana dia mengajak pada saat itu bangsa itu, pada saat itu dayang-dayangnya untuk berpuasa, tidak makan siang, tidak makan malam, untuk dapat menarik hati raja, untuk dapat memenangkan kasus yang terjadi pada saat itu. Dia tidak mencari bantuan daripada manusia, dia tidak mencari koneksi dari manusia, tetapi dia mencari Tuhan, berseru kepada nama Tuhan. Dan juga saya mendapati Daniel juga adalah seorang yang berdoa bersyafaat, seorang yang berketetapan, memiliki waktu-waktu 3 kali sehari dia datang kepada Tuhan.
Mari kita mulai membawa doa-doa kita bukan hanya kepada untuk diri kita sendiri, bukan hanya kepada diri kita, keluarga kita, orang-orang yang baik kepada kita, bahkan orang-orang yang berbuat jahat pun, orang-orang yang menyakiti kita. Mari kita berdoa bagi dia. Mari kita berdoa bersyafaat bagi keselamatan jiwa-jiwa orang yang menyakiti kita. Kalau kita diselamatkan, itu bukan karena kuat gagah perkasa kita. Sudahkah kita berdoa bagi orang-orang yang telah menjahati kita? Sudahkah kita berdoa untuk orang-orang yang menyakiti kita? Dan Tuhan mau pada saat ini kita mulai belajar, kita mulai membuka hati dan mulut kita untuk berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa dari orang-orang bahkan yang menyakiti, yang tidak kita kenal sekalipun. Sehingga lewat doa-doa syafaat kita dapat menggerakkan hati Bapa. Kita dapat menyentuh hati Bapa. Sehingga Bapa tergerak dan Tuhan memberikan apresiasinya kepada kita dan memberikan kebaikan hatinya yang berlebih kepada kita. Kita mendapatkan perkenanan Tuhan, kita mendapatkan kesukaan Tuhan, kita mendapatkan favor Tuhan, di mana kita diurapi menjadi anak-anak kesukaan Tuhan yang mendapatkan favor perkenanan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil untuk mengangkat kehidupan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil untuk memberikan pasangan hidup kepadamu. Yang terbaik Tuhan berikan. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin bagimu. Bagi Tuhan tidak ada yang mungkin untuk membawa engkau masuk menikmati apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi janji-janji firman Tuhan untuk digenapi dalam kehidupanmu dan kehidupan saya. Oleh karena itu, ada 3 poin bagaimana kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Mari kita membangun hubungan intim kita kepada Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita menjaga hati pikiran kita, menjaga kekudusan hidup kita dan hidup dalam kebenaran kekudusannya. Dan ketiga, mari kita memberikan diri kita, menaruhkan hati kita untuk kita boleh menjadi orang yang tidak egois, yang hanya berdoa dan berpusat kepada kepentingan aku dan aku. Hanya berdoa bagi orang-orang yang baik kepada kita. Hanya berdoa kepada orang-orang yang memperhatikan kita. Tetapi kita mulai membuka hati kita kepada orang-orang yang mungkin menyakiti kita, kepada bangsa kita. Mari kita perluas doa-doa kita untuk sesuatu yang bukan hanya berpotensi, bukan hanya berkecimpung pada keluarga kita, keluarga sanak saudara kita, tetapi kepada orang-orang bagi keselamatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita lebih dalam lagi. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Dan saya mengajak setiap kita membaca kitab Rut 1 dan sampai dengan Rut 4. Dan saya berdoa setiap kita diberkati dengan kebesaran dan kasih Tuhan yang mengangkat hidupmu dan hidup saya. Yang membawa hidupmu dan hidup saya menerima apa yang menjadi favor perkenanan Tuhan. Engkau dan saya terima. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Hamba telah selesai menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu bagi umat-Mu saat ini Tuhan. Siapapun yang saat ini ikut mendengarkan firman-Mu Tuhan, kapanpun firman Tuhan, renungan ini didengarkan, hamba berdoa dalam nama Yesus, berkatilah Tuhan. Di tengah kesesakan yang dirasakan oleh setiap umat-Mu saat ini yang sedang mendengarkan, di saat kelemahan yang terjadi, yang mungkin dirasakan oleh umat-Mu Tuhan saat ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kuatkan setiap umat-Mu saat ini Bapa. Yang lemah hamba berdoa kuatkan. Yang terikat Tuhan hamba berdoa Tuhan lepaskan. Yang tidak dapat melihat janji-janji Tuhan, bukakan mata mereka. Sehingga mereka melihat bahwa rencana-Mu tidak ada satupun yang gagal, bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil untuk mengangkat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hidup dan berjalan dalam kebenaran dan kekudusan-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, bukakan segala sesuatunya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkaulah Bapa sumber dari segala sesuatu. Engkaulah sumber dari segala promosi yang kami harapkan, bukan dari koneksi keluarga kami, bukan dari koneksi Tuhan kerabat kami, tetapi daripada Tuhan. Karena Engkaulah Bapa yang berkata, karena Allah yang mengerjakan baik kemauan dan pekerjaan menurut kerelaan hati-Mu. Maka berkenanlah Engkau bagi setiap kami, siapapun yang saat ini mendengarkan firman-Mu dan berdoa bersama-sama. Berkati Bapa,
Engkau memberikan kami Tuhan, sehingga kami mendapatkan promosi daripada Tuhan. Kami mendapatkan perkenanan-Mu, favor-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan, di mana oleh karena Engkau Bapa menyukai kami. Kami mendapatkan perhatian-Mu secara lebih. Kami mendapatkan kemurahan-Mu Tuhan secara lebih. Kami mendapatkan favor-Mu Tuhan. Mari satu persatu jamah kami Tuhan. Jamah kami dalam nama Yesus. Jamah kami Tuhan. Mari Engkau menjaga setiap hati kami Allah Roh Kudus. Jauhkan kami dari hati yang dengki. Jauhkan kami dari setiap amarah. Jauhkan dari setiap kami Tuhan rasa kecil hati. Mental yatim piatu. Mental yang mengasihani diri sendiri. Tuhan mari Tuhan. Allah Roh Kudus urapi kami. Berkati kami. Karena kami punya Tuhan yang besar. Karena kami punya Tuhan yang hidup. Yang dapat melakukan segala sesuatunya bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang mengangkat kehidupan kami. Sebagaimana Engkau bekerja bagi Rut Tuhan. Engkau mengangkat Rut Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa dari keturunan Rut dan Boaslah Engkau lahir Yesus Kristus Tuhan. Bapak, tidak ada perkara yang besar. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu Tuhan saat ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang sedang mereka hadapi, apapun latar belakang mereka Tuhan, apapun dosa-dosa yang telah mereka perbuat di masa lalu kami punya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang mengampuni segala dosa kami. Engkau yang menyucikan kami dan menguduskan kami dengan darah-Mu Yesus. Engkau yang menarik kami bahkan dengan kasih-Mu Tuhan. Bahkan Engkau bekerja memaksakan kami untuk masuk ke dalam destinasi dan kehendak rencana-Mu, sehingga digenapi bagi setiap kami. Berkati Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, setiap kami mendapatkan favor Tuhan yang menangkapnya. Kami mendapatkan apa yang menjadi perkenanan-Mu. Kami mendapatkan favor-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami mendapatkan favor-Mu Tuhan. Mari Bapa, tuntun kami Tuhan, sehingga kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi kami Bapa diperbaharui hari demi hari Tuhan. Kami mempersembahkan roh, jiwa, dan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Mari Tuhan, berikan kami juga lebih dalam Tuhan. Berikan kami roh doa Tuhan, sehingga kami tidak hanya egois berdoa bagi kepentingan diri sendiri. Berikan kami roh doa syafaat Bapa, sehingga kami pada saat berdoa, kami bukan hanya berdoa kepada orang-orang yang baik kepada kami, bukan hanya berdoa kepada orang-orang Bapa yang berpengaruh kepada kami, tapi kami juga berdoa bagi orang-orang yang menyakiti kami Tuhan, sehingga lewat kehidupan kami, lewat doa-doa kami Bapa, jiwa mereka diselamatkan, mereka diselamatkan oleh daripada Engkau Yesus Kristus Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan kami roh doa syafaat Bapa, karena Engkau adalah pendoa syafaat agung kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus, sehingga pada seperti kami seperti Esther yang memberikan contoh teladan berdoa bersyafaat, seperti Daniel Tuhan yang berketetapan 3 kali sehari datang kepada Tuhan, dan seperti Engkau yang adalah pendoa syafaat agung kami. Berkati setiap umat-Mu saat ini Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan, karena kami percaya pada saat kami bersatu hati berdoa untuk keadaan dunia ini, untuk keadaan bangsa kami, maka Engkau sanggup memulihkan keadaan dunia bangsa kami menjadi baik Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Engkau sanggup memulihkan segala sesuatunya dan mengampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Engkau menyucikan, menguduskan kami, Engkau menyelamatkan kami Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapa, hamba berdoa bagi umat-Mu Tuhan, kuatkan Bapa yang lemah, yang terikat Tuhan, lepaskan. Bahkan hamba berdoa dalam nama Yesus bagi setiap umat Tuhan yang saat ini sedang sakit, Tuhan sembuhkan Bapa. Taruh tangan-Mu atas setiap bagian-Mu yang sakit, dan katakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, oleh darah Yesus Kristus, aku sehat, aku sembuh. Taruhkan tangan-Mu dan rasakan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa, sembuhlah di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap bagian yang sakit, setiap bagian tubuh yang sakit, di dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus bekerja dan menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Aliran kuasa Roh Kudus bekerja atas kehidupanmu. Dalam nama Yesus engkau disembuhkan oleh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Maka Engkau memberikan promosi itu Tuhan, oleh karena Engkau berkenan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan berkati setiap kami tanpa terkecuali. Berkati para orang tua. Berkati setiap anak-anak muda. Setiap anak-anak remaja. Berkati setiap keluarga Tuhan. Keluarga-keluarga yang mengasihi Engkau Tuhan. Sebab firman berkata, 1 orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Maka dengarkanlah Tuhan, mungkin dari setiap umat Tuhan yang saat ini berdoa bagi keluarga yang itu diselamatkan. Dengarkanlah Bapa, setiap
doa-doa yang naik, Bapa yang memuliakan nama-Mu. Setiap doa-doa yang bukan untuk kepentingan diri sendiri, Tuhan Engkau mendengarkan dan Engkau perhitungkan dan Engkau berkati. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan Yesus, ditinggikanlah Engkau ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan yang membutuhkan berkat. Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Engkau Allah Tuhan yang membukakan segala tingkap langit berkat-Mu Tuhan. Segala pintu-pintu berkat terbuka dari utara, timur, barat, selatan. Tuhan, curahkan berkat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati umat-Mu Tuhan. Sehingga lewat berkat yang kami terima, kami memuliakan nama Tuhan, karena kami memiliki Tuhan yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dan bersyukur. Hamba berdoa dan bersyukur. Dan hamba mengucap syukur untuk saat ini setiap kami diberkati. Maka mari kita setiap orang yang percaya dan menerima janji berkat Tuhan, katakan amin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita. Jangan lupa setelah mendengarkan ini, mari kita membaca firman Tuhan dari Rut 1 sampai Rut 4. Kita menggali kembali apa yang Tuhan katakan, bagaimana Tuhan bekerja atas Daniel, di mana Tuhan bekerja bagi Esther. Di lain kesempatan saya akan membagikan cerita bagaimana kehidupan Daniel sehingga Daniel diangkat Tuhan, bagaimana kehidupan Esther sehingga Tuhan berkenan dalam kehidupannya dan raja berkenan dan mengangkat dia menjadi ratu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.